Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan menyebutkan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan menulis daftar riwayat hidup. Anak-anak, magnet memiliki banyak kegunaan. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada peralatan tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi. Berikut adalah contoh kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet digunakan untuk menempelkan benda-benda ke pintu kulkas. Yang bulat warna-warni itu namanya magnet. Jadi magnet bisa menempel pada benda magnetis, kemudian disisipkan dengan selembar kertas dan kamu bisa mencatat atau menulis memo atau catatan kecil di atas kertas tersebut sehingga kertasnya akan tetap terjepit. Contoh magnet, kegunaan magnet pada benda lain. Magnet pada kompas untuk menunjukkan arah. Magnet digunakan pada alat kesehatan, misalnya alat MRI, Magnetic Resonance Imaging. Jadi magnet juga digunakan dalam dunia kesehatan. Anak-anak pasti mengenal tas ya. Nah, di dalam tas juga terdapat magnet. Gunanya untuk mengancing atau membuka dan menutup tas tersebut. Kemudian magnet juga berada pada ujung obeng, sehingga saat mau menerapkan atau memasang sebuah baut, maka obeng tersebut akan menempel pada ujung obeng sehingga memudahkan untuk dipasang. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya sudah dipelajari tentang daftar riwayat hidup. Sekarang kita akan cari tahu fungsi dari bagian-bagian daftar riwayat hidup. Berikut adalah penggalan daftar riwayat hidup. Yang pertama, ada daftar riwayat hidup bertuliskan huruf cetak tebal paling atas itu namanya judul. Kemudian bagian pertama adalah identitas diri. Pada identitas diri, kamu tuliskan identitas tentang dirimu sendiri. Misalnya, nama, tulis namamu. Kemudian umurmu berapa, tanggal lahirnya kapan. Kemudian bangsa, kebangsaanmu apa, agamanya apa, tinggal di mana sekarang. Nah, lengkapi daftar riwayat hidupmu dengan jelas. Riwayat hidup yang kedua berisi tentang riwayat pendidikan. Dalam riwayat pendidikan, kamu harus tuliskan pendidikan yang sudah kamu tempuh. Pertama, tentu saja dari pendidikan TK ya. Misalnya tamatan TK Wiratama. Tahun berapa? Tahun 2021. Kemudian berijazah atau tidak tinggal dicoret. Misalnya berijazah berarti yang dicoret tidak. Kemudian setelah TK kamu tamatan SD, tulis tamatan SD Negeri Tanjung Sari 2 tahun 2021. Kemudian berijazah atau tidak, kalau memiliki ijazah tidaknya dicoret. Setelah SD tentu SMP, kemudian setelah SMP tentu kamu akan melanjutkan ke SMA dan juga perguruan tinggi atau fakultas. Maka ditulis nama fakultasnya dan tahun lulus. Kemudian di sini adalah pengalaman kerja. Jika kamu pernah bekerja, tulis pengalamanmu di sini. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bekerja di percetakan apa begitu. Kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa bekerja lagi di mana. Jadi riwayat, namanya riwayat berarti harus ditulis secara urut dari apa yang pernah kamu alami. Kemudian keterangan lain-lain, kalau ada keterangan lain, kalau tidak ada biasanya tidak diisi. Kemudian demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Titik-titik setelahnya itu kamu tuliskan tempat pembuatan. Kalau kamu membuatnya di Windusari, berarti kamu tulis di Windusari
Kalau di Tanjung Sari ya tulis di situ Tanjung Sari, begitu. Kemudian setelah koma tulis tanggal pembuatan. Misalnya sekarang tanggal 1 November 2021. Jadi Tanjung Sari, koma 1 November 2021. Saya yang bersangkutan itu dirimu sendiri, kemudian tulis namanya. Misalnya Ika Sulistina. Setelah di titik-titik tulis nama Ika Sulistina, atasnya tulisi di atas nama cantumkan tanda tangan. Anak-anak, informasi yang ditulis dalam daftar riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang dirimu sendiri. Misalnya karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, maka dalam daftar riwayat hidupmu, kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kamu dapat mengganti riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, atau data orang tua maupun keterampilan yang kamu miliki. Nah, anak-anak, sekian dulu pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dari rumah, tetap terapkan protokol kesehatan, jaga diri dan lingkungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.